Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hamdani dari Prodi D3 Teknik Pertambangan. Hari ini saya akan menjelaskan praktikum ketiga, yaitu tentang membuat siku-siku di lapangan. Hari dan tanggal dilaksanakannya praktikum yaitu hari Kamis tanggal 29 September 2022. Cuaca pada saat itu cerah dan anggota kelompoknya yaitu Anissa Hamdani, saya sendiri, yang kedua Afrizi Zaki, yang ketiga Adrian Pratama Putra, yang keempat Azari Septiawan, dan yang kelima Fauzan Rashid. Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini, yang pertama, mahasiswa terampil dalam membuat siku di lapangan menggunakan alat sederhana. Yang kedua, mahasiswa terampil membuat garis lurus di lapangan. Adapun landasan teori dari praktikum ini yaitu salah satu materi yang mendasar dalam survei dan pemetaan yang mempelajari langkah-langkah membuat garis lurus yang membentuk letter E pada wilayah tertentu. Membuat garis siku-siku di lapangan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yang dimana menggunakan rumus untuk mendapatkan siku-siku pada lapangan yang akan diukur agar pada sisi siku-siku yang diukur bisa lebih akurat dengan menggunakan teorema Pythagoras tersebut. Pada pembuatan garis dan sudut siku di lapangan ini didasari oleh pembuatan garis lurus di lapangan. Karena sebelum pembuatan sudut sikunya, kita harus membuat garis lurus terlebih dahulu agar mudah mendapatkan sudut sikunya. Rumus Pythagoras digunakan untuk memastikan bahwa garis lurus benar-benar lurus dan dapat sudut siku yang benar di lapangan. Teorema Pythagoras adalah segitiga siku-siku yang didapat dari jumlah kuadrat dari sisi tegak dan sisi samping, sehingga didapat sisi miring kuadrat. Contoh gambar aplikasi Pythagoras pada pembuatan siku di lapangan serta rumusnya yaitu seperti ini. Seperti ini contohnya. Dengan rumus Pythagorasnya yaitu ED pangkat 2 sama dengan DC pangkat 2 ditambah CE pangkat 2. Baik, selanjutnya alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama itu yalon, yang kedua pita ukur, yang ketiga pen ukur, yang keempat kompas, helm safety, dan juga rompi. Keselamatan kerjanya, gunakan rompi dan helm safety pada waktu praktikum. Hindari alat dari kemungkinan hilang atau rusak. Pusatkan perhatian pada pekerjaan. Yang keempat, ikuti petunjuk instruktur. Adapun langkah-langkah kerjanya, yang pertama itu persiapan. Persiapkan alat yang dibutuhkan. Buat bon alat dan tanda tangani diketahui oleh dosen yang mengajar. Pergi ke lokasi praktek. Yang kedua, membuat siku di lapangan. Pertancapkan yalon di titik C tegak lurus. Buatlah suatu jarak dari titik C ke arah titik A atau titik sepanjang 3 meter hingga didapat titik E. Tancapkan yalon ke titik E tegak lurus serta bidik dari titik A atau B sehingga titik E terletak dalam garis lurus ACB. Dengan menggunakan dua pita ukur, ambil jarak 4 meter dan titik C dan dari titik C dan 5 meter dari titik E. Tarik dan putar pita ukur sedemikian rupa hingga kedua ujung dari pita ukur dari jarak 4 meter dan 5 meter berpotongan di satu titik, misalnya titik D, maka DCE sama dengan 90 derajat. Tancapkan yalon di titik D tegak lurus dan cek pengukuran jarak dari titik ke titik kembali. Cek hasil pengukuran dengan dalil Pythagoras, di mana CD kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan DF kuadrat, yaitu 16 tambah 9 sama dengan 25. Adapun hasil data praktikum kami, titik AB itu berjarak 11,30 meter, titik CE 3,80 meter, titik AC 4,75 meter, titik EB 3,82 meter, titik DE 6 meter, titik CD 5,50 meter. Dan data tersebut merupakan data salah karena kami baru melakukan satu kali percobaan. Jadi percobaan berikutnya kami sudah menemukan data yang benar, di mana titik AB 11,30 meter, titik CE 3,80 meter, titik AC 4,75 meter, titik EB 3,82 meter, titik DE 6 meter, dan titik CD 5,49 meter. Itu merupakan data yang benar.
Untuk hasil pembahasannya, kami mendapatkan panjang AB 11,30 meter dengan panjang antara CE 3,80 meter, AC 4,75 meter, EB 3,82 meter, DE 6 meter, dan CD 5,49 meter dengan skala 1:100. Dan yang terakhir tuh kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, skala yang digunakan pada pembuatan sketsa adalah 1:100. Saat melakukan pengukuran, galon harus dibidik dengan posisi benar-benar lurus, begitupun dengan pen ukur. Untuk mendapatkan siku-siku di lapangan yang lebih akurat, harus menggunakan teorema Pythagoras. Sarannya, selalu mengutamakan keselamatan, perlengkapan safety wajib dikenakan saat kegiatan praktikum berlangsung, harus bersikap cermat, hati-hati, dan juga teliti, dan penggunaan galon dan pen ukur harus didirikan dengan lurus. Adapun sketsa kerjanya seperti ini. Ini adalah A, C, E, B, dan D. Dan pengukuran yang ada di lembaran kerja ini itu menggunakan skala 1:100. Baik, saya rasa sampai disinilah hasil presentasi saya tentang praktikum 3 mengukur siku-siku di lapangan. Apabila ada kata yang salah dan kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.